Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya mau ngasih tutorial dekorasi mini pelaminan di teras yang cantik dan simple banget seperti ini. Nah, jadi kami udah sampai di kediamannya. Nah, di sini lagi simpen-simpen gitu, lagi mindahin motor dan sebagainya. Nah, untuk di sini saya mau bikin tutorial yang pertama itu adalah pembuatan kain untuk plafonnya. Di sini bikin simple aja, dibikin kayak lurus, nanti membentang lurus gitu. Nah, di sini saya pakai kain jenis Asahi. Nah, untuk panjangnya ini sekitar 9 meteran. Cuma kalau ini enggak sampai 9 meter ya. Nanti karena ini sekalian gitu dijadikan untuk kain dinding di sampingnya, nanti kayak juntai gitu. Kita lihat ya hasilnya gimana. Nah, di sini kita stapleskan ke gipsum. Nah, ini bisa di stapleskan ke gipsum, cuma harus hati-hati karena ini juga kelihatan kalau gipsumnya itu udah banyak beberapa yang retak dan juga udah tua gitu ya, jadi banyak bolong-bolong juga, jadi harus hati-hati dan juga izin sama tuan rumahnya kalau seandainya terjadi ada apa-apa kayak gitu. Jadi kalian yang nggak nombokin ataupun nggak kalian yang harus ganti rugi seperti itu, jadi kalian harus jelaskan sama tuan rumahnya. Ya nggak mau kan, bukannya dapat untung malah jadinya buntung gitu. Oke, di sini kalau udah selesai sama kain-kainnya, nah nanti kita bawa ke hujung. Nah, jadi kita pindah dulu tangganya ke sebelah sana, ke ujungnya. Ini sebenarnya kalau mau panjang lagi bisa sampai 8, jangan sampai terlalu ngepres kayak 9 gitu ya. Nanti tuh malah jatuhnya nggak bagus, ataupun nanti malah nggak sampai ujung gitu. Nah, tinggal ditarik aja ke seberang terus kita stapleskan. Nah, tadi itu kayak sebenarnya saya kayak bagi gitu ya, setengah ujungnya itu di bawah sana dan ujungnya lagi untuk di ujungnya sini. Paham nggak sih? Ini kayak harus punya imajinasi tingkat dewa. Coba kalau kalian praktekin itu tuh sebenarnya ya gampang menurut saya karena saya biasa kayak gitu. Cuma ya itulah, ilmu dan pengalaman itu harus berbarengan. Ketika kalian punya ilmu, maka terapkanlah biar itu bisa menjadi pengalaman kalian di kemudian harinya. Nah, ini gampang, tinggal kalian kasih, kalau kalian suka kayak ada model-modelnya itu bisa kalian lipit-lipit gitu juga, jadi itu bagus jadinya. Nah, kalau udah selesai sama bagian plafon atasnya, itu sekarang ke bagian dindingnya. Nah, di sini alhamdulillah dibantu sama teman-teman tim kami. Di sini ada Kak Ceking dan Kak Ferry dan yang selalu setia menemani saya kemanapun saya berada. Ini adalah suami saya tercinta, multi talenta banget, bisa diajak ngedekor, bisa juga kerja moto juga ya, nemanin juga ya, jadi supir juga, luar biasa memang dia ini. Oke, lanjut. Di sini nanti temanya itu kayak bikin setengah lingkaran gitu ya. Kayak ini sebenarnya besi untuk gerbang masuk, cuma bisa banget dipakai untuk ngedekor juga. Di sini saya minta teman-teman untuk memberikan manon ke besinya itu. Jadi tinggal diikatkan aja ke besinya nanti untuk sebagai media penyucukan bunganya. Nah, kalau bisa di sini agak diikat kuat dan juga jangan kendor-kendor gitu ya, nanti bakal jatuh. Terus juga ikatan melingkar gitu biar bunga-bunganya nggak jatuh. Nah, kalau untuk tiang di seberang sana ya sebenarnya dekorannya nggak perlu tiang itu nanti mau dipakai untuk gerbang masuk. Kalau gerbang masuk kami itu simpel-simpel aja, pakai tiang-tiangan gitu. Tinggal dikasih kain mungkin kiri kanannya sama tengahnya bunga ya, simple lah. Nggak usah ribet-ribet, yang penting yang bagus itu dekorannya ya. Jadi menyesuaikan juga lah, daripada gerbangnya terlalu wow sekalinya pelaminannya biasa aja. Yang mending kalau saya ya biasa aja semuanya. Oke, ini tiangnya udah kami berdirikan dan juga memasang kakinya. Nah, di sini emang sengaja itu bisa kayak lepas pasang gitu biar gampang bawanya. Terus juga di atasnya itu ada bautan gitu, jadi tinggal dirakit aja. Jadi nggak repot bawanya. Apalagi kan kalau sebesar ini ya mobil nggak
muat dong bawanya, terus lagi malah rawan patah ya kan. Nah di sini seperti biasa saya memakai daun-daun anggur untuk basic dari dekorasi bunga-bungaan nanti. Nah, dikasih daun-daun anggur. Nah, di sini kita selip-selipkan ke bagian ikatan-ikatan. Jadi pastikan yang kalian tusukkan itu adalah bagian yang ikatan dan kuat. Jangan di bagian yang kayak longgar-longgar. Ya, kita rasakan lah, pasti kerasa lah ya. Kalau kita nyucukan itu kayak dia gigit gitu loh. Maksudnya tuh kayak nggak bakal jatuh, bisa terasa kok. Misalnya, tapi kalau kalian misalnya dari ikatan aja kalian nggak kuat, ya pasti bakal jatuh lah kayak gitu. Nah, kenapa sih styrofoam ataupun Oasis itu nggak jatuh-jatuh ataupun kuat? Ya karena dia kayak menggigit gitu loh. Jadi kalau seandainya kalian menyucukkan ke bagian styrofoam yang pernah kalian cucukkan, terus kalian cucukkan lagi, pasti rasanya kayak longgar-longgar gitu kan. Kalau yang baru pasti rasanya masih bisa gigit gitu. Nah, jadi kalau akar manon itu dia selalu menggigit, asal kalau kalian ngikatnya kuat. Tipsnya itu adalah ikat dengan kuat dan susukan di bagian yang kuat, misalnya bagian yang kalian ikatkan gitu. Dan saya mau ngasih sedikit tutorial ini cara membuat kayak renda-rendaan gitu ya. Ini saya belajarnya kayak ya dari YouTube juga, cuma lebih banyak kayak berpikir sendiri, ini gimana sih cara orang buat, karena ya saya nggak punya teman yang bisa untuk ditanyain gimana cara buatnya. Dan juga ini biasanya kita lihat di tenda-tendaan gitu. Nah ini sebenarnya gampang banget, tinggal kalian ikat, terus kalian lipat, terus tinggal bagian lipatnya tuh ujung-ujungnya kalian stapleskan. Nah terus stapleskan juga ke ujungnya, nanti bentuknya kayak melengkung-melengkung gitu, jadinya tuh bagus. Karena temanya itu pink, jadi saya berpikir kayak masa sih kainnya itu warnanya putih semua, jadi saya tambahin sedikit renda-rendaan yang berwarna pink biar nggak terlalu polos putih gitu. Nah di sini juga selesai teman-teman memasang daun-daunan anggur. Nah di sini dipasangin juga bunga-bungaannya. Alhamdulillah terbantu banget, dibantuin teman-teman ini nyucukin bunganya. Dan ya siapa aja bisa sih nyucukin bunga. Nah cuma tuh kadang memang ada orang-orang yang punya jiwa seninya kayak itu. Nah di sebelah ini mungkin kayak terlalu rimbun pinknya, saya bilang cuma dipisah-pisah gitu, maksudnya tuh untuk warna bunganya itu jangan terlalu ngeblok pink semua terus putih kayak gitu. Jadi kita selang-seling gitu ya, jadi ya feeling aja sih, feeling seninya dimainkan seperti itu. Jadi gimana bagusnya, jadi kita kalau sambil nyucuk-nyucukin bunga tuh kita perhatikan juga, nanti kita lihat dari jauh gitu apakah sudah bagus, apakah sudah sesuai. Nah kalau kayak gini kan di sebelahnya sana masih ada warna putih dan sebelahnya warna pink, nanti kita gabung, kita tambah-tambahin lagi, yang terlalu banyak putih kita kasih pink, nah yang banyak pink kita kasih putih gitu. Nah sebenarnya saya suka kayak perpaduan warna, cukup 2 warna gini aja, ada pun 3 maksimal 3. Dan juga mungkin itu kenapa 2-3 itu warna-warna kayak warna itu mudah banget kayak itu. Misalnya kayak putih, kalau putih aja kan jatuhnya jadi ya polos gitu ya. Cuma memang ada orang yang suka memang polos gitu, cocoknya sih di acara-acara akad kayak itu. Kalau misalnya di pelaminan saya nggak rekomkan kalau seandainya pelaminannya itu di bawah tenda, apalagi kayak ya kecil kayak gitu ya, tempatnya kecil 4 meter terus warnanya putih kayak itu, ya jatuhnya tuh bakal kayak sepi. Ya sepi banget. Tapi ya tergantung selera masing-masing ya, tergantung kita juga ngakalinnya. Kalau kayak gitu sih saya ngakalinnya dengan memperbanyak mungkin lampu-lampuan. Nah jadi bisa membuat lebih menonjol dekorannya. Cuma ya namanya seni ini kan tergantung masing-masing orang ya, dia suka yang kayak gini, suka yang kayak gitu ya. Itu mungkin sebabnya rezeki kita beda-beda kayak gitu, karena selera orang pun beda-beda. Ada yang suka kayak yang polos-polos aja, maksudnya tuh kayak yang simple-simple gitu aja. Ada yang suka kayak wow cetar membahana seperti itu ya. Ada yang suka kayak meriah banget, lampu warna-warni, kelap-kelip dan sebagainya. Nah syukurnya walaupun saya ini terkesan simple banget kayak gitu, sederhana banget ya, low budget memang sih. Jadi kalau kalian ngikutin kebanyakan yang saya dekor itu memang simple-simple gitu, karena apalagi misalnya kalian nih kayak pendekor baru gitu, nah bisa banget ngikutin cara-cara saya ini karena emang nggak terlalu banyak makan modal.
Karena jangan sampai kita udah kerja capek-capek kayak gitu, nanti uangnya nggak tersisa tuh itu kasihannya, dia sangkut sama kain yang di sana untuk nggak kenapa-napa. Dia sampai mana tadi? Karena kalau udah usaha kayak gini, kita pasti bakal selalu ada hal yang baru mau pengen kita beli, kayak oh ternyata ada model baru nih, kita harus beli lagi kayak gitu. Oh lampu saya kurang ini lagi. Sebenarnya itu hal yang wajar, cuma tergantung kitanya aja menyiasati. Sebenarnya itu pintar-pintar kita aja memakai, mendaur ulang apa yang kita punya, seperti itu. Jangan sampai kita terlena dengan sesuatu yang baru lagi kayak gitu, nanti malah kasihan kalian sendiri kayak gitu, nggak merasakan indahnya rezeki yang telah Allah berikan. Lanjut ini curhat mama dedehnya. Nah sekarang kita lanjut ke dekorasinya. Nah di sini kami sudah memasang vas bunga. Di sini vas bunganya itu berat banget karena beli yang dari kain jati itu. Nah karena pengen beli yang fiber, aduh dari Jawa kalau pakai fiber ke sini transportnya bisa 2 kali lipat lebih mahal daripada fibernya. Dan juga kalau udah sampai itu belum tentu masih awet ya, karena saya tinggal di Kalimantan ya, khususnya di Kutai Kartanegara. Kalian tahu nggak Kutai Kartanegara? Ibu kota baru. Nah, sekarang udah isu itu sudah tenggelam banget gara-gara corona. Nah jadi kalau beli apa-apa tuh harus berpikir kayak aduh gimana ini kok mahal banget, di sini juga mahal, tapi kalau beli dari Jawa ongkirnya juga mahal, seperti itu. Cuma ya hal itu yang membuat kami di sini lebih berpikir kreatif. Jadi gimana cara biar dapat juga bisa bikin sebagus yang di sana, tapi juga nggak masang target yang mahal banget gitu. Maksudnya tuh budget yang terlalu mahal, karena kebanyakan di sini tuh pengen yang murah tapi meriah. Paham nggak sih? Pasti juga di tempat kalian gitu. Padahal kalian rasa tuh kayak udah saya ini udah murah gitu lah, tapi masih aja ditawar-tawar. Ya jadi mending kalian kayak punya standar harga sendiri lah. Kalau diturunkan ya kita pikir juga gimana jangan sampai kita juga tersakiti dan juga tidak memberatkan kepada mereka. Nah lanjut lagi ke dekorasinya. Di sini kita memasang namanya. Nah untuk namanya ini saya sudah buat tutorialnya ya, ada di cara membuat nama dari styrofoam. Tinggal kalian lihat aja di bawah. Nah itu dari styrofoam, dan untuk pemasangannya ini gampang banget, tinggal saya tusuk pakai jarum pentul. Untuk lebih jelasnya ada di video yang kayak dekorasi sunatan atau khitanan itu. Nah bisa kalian buka nanti. Nah ini sebenarnya sudah kelihatan hasilnya dan kita lihat, dan ini dia hasilnya. Wah ini sebenarnya tempatnya tuh minimalis banget, sekitar 4 meteran gitu, tapi alhamdulillah bisa kita sulap menjadi tempat pelaminan yang menarik seperti ini, cantik. Dan semoga kalian suka dengan video tutorial saya dan customernya juga suka, jadi bisa menginspirasi kita semua. Dan itu saja, see you semuanya.